إلى أن قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ولو نفى الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام. Masih pembicaraan yang penuh berkait dengan masalah li'an. Walau nafa az-zimmiyu, dan seandainya menafikan anaknya oleh kafir zimmi, siapa menuliskan makna daripada kafir zimmi? Waladan, menafikan anaknya, arak dengan kafir, lalu kafir zimmi, nafian anak, bahwa ini dia anak, kemudian dia melakukan li'an. Arak biasa. Meskipun orang kafir juga ketika dia mau menafikan anaknya tetap berlaku li'an. Merasa pun dia belum mubahas. Dia melakukan li'an. Berarti dengan melakukan li'an oleh kafir zimmi tersebut, menafikan anaknya, berarti resmilah anak tersebut tidak lagi dinasabkan kepada dia. Thumma aslama. Kemudian bapak yang kafir zimmi tersebut masuk Islam. Lam yatba'hu fil Islam. Maka lam yatba' al-waladu abahu fil Islam. Maka anak tersebut tidak mengikuti bapaknya di dalam Islam. Merasa penuhikan para dikir jemaah. Lamun arak dengan misal merarik, misal mengkir. Lamun arak dengan kafir, misal merarik. Misal kan sama duikan gangguan dengan mama Islam merarik ganja ahlul kitab dengan Nasrani maupun Yahudi, tapi ahlul kitab Israiliyah. Lamun bapak Islam inak misal Kristen atau Yahudi yang misal merarik ke, berarti selaku agama anak tersebut harus ikut jok bapak, harus ikut jok Said Islam. Dan kamu yang bikin pilihan ni harus ikut, tak puas. Atau misal nikah lah mun anak lima balik para nikah lima balik. Kemudian arak misal dengan dua Kristen di nama Kristen. Beri anak bersekolah misal lima balik kata. Ampun nama Islam salah sopok. Lamun ina nama Islam berarti nurut agama anak tersebut jogi ina Islam. Namun amak tu nama Islam misal berarti nurut agama anak tersebut jogi amak sedama Islam. Berarti dengan mengikut. Lamun rasa salah sopok Islam janina maupun jamama. Nah kemudian makin kasus yang belum membagi ini dia arah sopok dengan itulah Kristen dua. Kafir zimmi. Kemudian namun nafian anaknya tersebut pada saat dia masih kafir. Berarti terputus hubungan kaji anak tersebut. Anak ini membalik itu. Kemudian setelah melakukan li'an terputus hubungan nikah, amalah salam kemudian bapak tersebut. Ini tetap Kristen. Bapak tetap Islam. Berarti anak niki tidak mengikut agama bapaknya karena dia sudah terputus nasabnya. Kah bapak orang dengan. Ia maksud dari Nabi bahasa thumma aslama lam yatba'hu. Berarti anak tersebut tidak mengikuti bapaknya fil Islam. Okey. Falau mata al-walad wa qusima mirathuhu baina warathatihi al-kuffari, maka seandainya meninggal anak tersebut taman Islam bapa, kemudian mau mati anak tersebut, ketapaan anak tersebut disugih misal. Namun cuci bahan misal, dari bandar si bapu tak custom misal. Disugih misal anak lima balik ni ke. Apa mati ke anak lima balik tersebut. Dalam keadaan bapaknya sudah masuk Islam, anak masih kafir. Tidak mengikuti bapaknya, maksudnya. Wa qusima mirathuhu baina warathati al-kufari. Kemudian sudah dibagi warisnya, harta warisannya sudah dibagi di antara ahli waris yang kafir. Ini mau sudah berbagi dan berbagi tiga bersama kafir selesai. Selesai terbagi ahli warisan. Adapun bapak dia tidak mendapatkan warisan dari anaknya karena berbeda agama. Karena termasuk yang mencegah mendapatkan warisan adalah perbedaan agama. ويمنع الشخص عن الميراث وحيدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني.
Kemudian hummastalhaqahu. Kemudian dia menghormati anak tersebut. Apabila terbagi harta warisan dengan keluarga kafirnya tersebut, hummastalhaqahu. Kemudian bapak tersebut istalhaqahu, mengakui anaknya. Istalhaqahu, menghubungkannya kepada dirinya balik. Berbeda aku dia terus. Ya wahana ketia, anak ketia hafiran nafian. Anak aku bapa antiunin marakni ke lahiqahu, maka anak tersebut terhubunglah dengan bapak itu. Berarti penafian yang dahulu tersebut menjadi batal. Tulak balik bapak anak tersebut jok bapak tiga, kemudian bapak tersebut tulak jok ya kena lahiqahu fi nasabihi, pada nasabnya. Berarti bapak balik karakter. Wa islamihi, dan pada agamanya. Berarti karena dia meninggal sebelum balik, berarti nurut agama karena coba bapak. Wa warithahu, dan bapaknya tersebut mendapatkan warisan. Wa qadatil qismatu, dan batallah pembagian warisan yang kemarin tersebut. Nanti bapak berarti warisan. Adapun keluarga kafir ni warisan karena berbeda agama. Dan ini harus penting searah Nabi searah nasab tersebut marah. Jadi semudah yang dia belum pikirkan mau membatalkan nasabnya. Wah bayangkan kisah pun wah nafian. Lalu suatu saat Malik tulak cabut terus menjadi anak wahdi. Tetap dimenangkan dia memiliki nasab al-muqarrab. Semualah dari nasab Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkannya tersebut sulit. Nanti marah niga mau warisan itu. Walau qatala al-mula'inu man nazahu, dan seandainya membunuh orang yang melakukan li'an tersebut man nazahu, anak yang dia menafikannya. Mar'ona isin nafian Zaidun dia anak. Kemudian terus sampai terjadilah li'an. Selesai li'an berarti resmi Zaidun bukan anaknya Bakrun. Dia minus seminggu, bapak ni Bakrun ni kamu mati Zaidun. Berarti dia mati dengan dia anak si mati. Hummastalhaqahu, dia minus mati Zaidun si bapak ni ke tadi aku anak ni ke apa balik aku. Oh Zaidun dia anakku ni. Lahiqahu, maka terhubunglah Zaidun tersebut pada bapaknya. Lahiqa Zaidun abahu wa saqata anhu al-qisas, dan gugur dari bapak tersebut qisas. Karena tidak boleh bapak tersebut diqisas dengan sebab membunuh anaknya. Dia boleh qisas. Terserah apa tujuan lu, misal bapaknya dia tidak terkisah pun aku jadi anak misal, terserah. Yang penting kena aku dia anak ketiunya berarti borong terkisah. Tetap jadi anak. ثم قال والاعتبار في الحد والتعزير بحالة القذف. Kemudian yang dipandang pada pemberian hukum had ataukah pemberian hukum ta'zir tersebut di hadal qalbi, dengan keadaan terjadinya qadhaf tadi. Dengan keadaan kapan terjadinya qadhaf tersebut. Apakah qadhaf tersebut terjadi pada saat dalam keadaan merdeka, ataukah dalam keadaan Islam, ataukah dalam keadaan kafir. Yang dipandang kapan terjadi qadhafnya. Fala yataghayyarani, maka tidak bisa berubah al-had wa ta'zir tersebut bi hududi 'itqin, dengan terjadinya itqin, pembebasan budak. Jangan qadhaf pelayan tersebut al-muqarram masih jadi budak. Nikmat dengan hukuman atau pembebasan. Berarti dia sudah menjadi orang merdeka sebelum terjadi pelaksanaan hukuman. Apakah di sini kita akan memberikan dia hukum had ataukah hukum ta'zir? Yang dipandang di sini sesuai dengan keadaannya waktu dia qadhaf. Dia maksud balik. Awritqin, atau terjadi perbudakan. Waktu qadhaf tersebut waktu merdeka al-muqarram. Memang melaksanakan hadul qadfi, memang melaksanakan hukum
Abu Arwan tertawan tapi jadi budak. Berarti yang dipandang adalah pada saat dia merdeka, diberikan hak, tidak diberikan ta'zir. Atau Islami, atau Islam fil qadifi awil maqdufi, yaitu atau Islamnya pada orang yang menuduh maupun orang itu tetap serius kedua. Dan ini adapun untuk Islam ni adapun untuk selapuan ni kembali kepada al-qadif wal maqduf. Dibahas oleh dalam makna ni wa amma qaulu Islam ay fil maqduf. Adapun syarat dalam keadaan Islam tersebut ni hanya kembali kepada al-maqduf saja. Islam atau al-maqduf para ni. Kemudian dalam budak atau zaman makin yang mukarram. Lanjut yang pelunggu tiba faslun fil idat. Itu pasal yang menjelaskan tentang iddah. Dan ini mungkin sangat perlu untuk yang pelunggu ketahui. Karena ini bau tak amalan dalam masyarakat yang pelunggu ini masalah iddah ini. Karena marah sampun yang pelunggu ikan ini kadang-kadang separuh atau sebagian desa terpencil, mungkin kadang-kadang ini kadang-kadang penghulu jari. Dalam ketentuan periode iddah dia 2 bulan, telapun 2 bulan. Ini kengkeh terjadi. Wah tu 2 bulan dia, nikmat 2 bulan oleh marak ni kamu ngawinan dengan perlu duikan. Berbeda dalam ajaran agama yang belum bahasa jam'u iddatin, bahwa iddat tersebut merupakan bentuk jama' daripada iddah. Ma'khudatun, diambil kata iddat, al-iddatu ma'khudatun min al-iddat. Lihtimaliha, karena ihtimal daripada iddah tersebut ala adadin min al-aqra, karena tercangkup di dalam iddah tersebut ala adadin min al-aqra awil ashhur, karena pada iddah tersebut tercangkup di sana adadin min al-aqra, beberapa aqra, itu beberapa kali suci. Awil ashhur, atau akan tercangkup dalam kata iddah tersebut beberapa jumlah bulan. Karena sampun weka, kalau quru tersebut adalah minimal 3 kali suci iddah dengan dina, atau minimal 10 bulan, minimal 10 bulan bagi saat dewa haid maraknya. Ghaliban kebiasaannya. Maka kada kebiasaan maraknya al-muqarrar di sini mengatakan bahwa lihtimaliha ala adadin min al-aqra awil ashhur, karena iddah tersebut terdapat di dalamnya nikah adalah al-aqra, beberapa aqra, berarti maksudnya 3 kali suci atau 3 kali bulan. Lalu beliau mengatakan ghaliban kebiasaannya, berarti dalam mengkena kebiasaan berarti ada kemungkinannya kurang dari 3 bulan, ada kemungkinan kurang dari 3 kali suci, ataukah ghaliban ini kembali kepada ashhur. Nabi bahasan dalam Bujari ini maraknya ghaliban yarji'u ala adadin ittaraza bihi an wad'il hamli fala adada fi suratihi wa an iddatil amal. Beliau mengatakan ghaliban di sini adalah supaya tidak masuk di sana adalah an wad'il hamli. Kalau orang iddah dengan saat melahirkan tersebut tidak menggunakan 3 kali suci, iddah dengan saat melahirkan tersebut tidak menggunakan 3 bulan, tapi dia dengan melahirkan. Ada yang baru siang selinan, tua idik baru semenit siang selinan, sambung anak, bisa iddah. Thumma qala wa hiya bi syar'i, dan iddah tersebut menurut syara' adalah ismun li muddatin tatarabbasu fiha al-mar'atu li ma'rifati rahmiha أو للتعبد أو لتبجعها على زوجها. اسم nama لمدة, bagi masa tatarabbasu ay tantadhiru fiha al-mar'atu, menunggu pada masa tersebut seorang perempuan, seorang istri, tidak harus istri, seorang perempuan lah para nikah, apakah istri maupun bukan istri. Namun istri sudah maklum, namun bukan istri seperti wad'i syubhat. Orang melakukan wad'i syubhat, dia memiliki iddah. Misal tu idik
Waktu syubhat support dengan Nina, dia senina. Para dan senina boleh jima atau edik. Kalau selesai ternyata dia senina, tetap dia harus menunggu 3 kali suci ada iddah. Lima'rifati bara'ati rahmiha. Tujuan daripada iddah tersebut adalah untuk mengetahui bersih rahimnya. Lempang atau dia bersih rahim tersebut. Awlit ta'abbudi atau semata-mata at-ta'abbud karena beribadah. Dalam artinya semata-mata menunjukkan ketundukan yang sungguh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Beri contoh misal, ya misal marak dengan sak dapiaran tu nikah. Dalam baca ya. Awal tafajju'iha 'ala zawjiha atau untuk menampakkan kesedihan istri tersebut atas ditinggal mati oleh suaminya. Masuk dalam zikir. Lima'rifati bara'ati rahmiha fi man yuladu lahu. Untuk mengetahui bersih rahimnya tersebut pada orang yang dilahirkan anak baginya. Qauluhu aw li tafajju'iha ay fi furqatil maut. Itu untuk menampakkan kesedihannya tersebut, yaitu pada perpisahan yang disebabkan oleh kematian. وهذه أمثلة ترى لكل قسم من الآخر وقد يجتمع التعبد مع التفجر في فرقة الموت عمن لا يولد له. Kadang-kadang terkumpul at-ta'abbud dan tafajjuh tersebut pada perpisahan yang disebabkan oleh kematian yang berasal dari orang yang tidak dilahirkan anak baginya. Dalam artian bahwa sebirin mati, sementara dia berdua anak dengan sedinian tersebut beraneka. Tetap maka di sana dia akan 10 bulan, lebih 4 bulan 10 hari beraneka. Ini semata-mata ta'abbud. Atau kanat qabla ad-dukhul, atau misalnya sebelum dukhul beraneka. Tapi musim mereka bara'atul rahmi dan waktu dukhul. Kalau sebilin mati tetap dia harus menjalankan iddah. Dia kena ta'abbud beraneka semata-mata untuk menunjukkan kepatuhan yang penuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala ibadah. Thumma qala wal aslu fiha, dan asal padanya itu dalil. Lalu penting dan baca sendiri oleh Ghazali memang Anika ketika mengatakan bahwa iddah tersebut adalah untuk perempuan. Berarti yang memiliki iddah tersebut adalah perempuan, sah menjalankan iddah tersebut perempuan. Pasal dalam mukharaja biha ar-rajulu fala iddata alaihi. Maka tidak masuk dengan kategori perempuan tersebut laki-laki. Maka laki-laki dia tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan iddah. Qalu illa fi halatayn. Maka fuqaha mengatakan kecuali dalam 2 keadaan. Dalam kedua keadaan seorang laki-laki tersebut juga masih terpengaruh dengan iddah. Contoh al-ula, al-halatul ula, idza kana ma'ahu imra'atun wa talaqaha talaqan raj'iyan. La menarak sopok dengan mama, berdua senina, apa sayang dengan talaq raj'i. وأراد أن يتزوج بمن لا يجوز له الجمع. Kemudian suami tersebut ingin menikah dengan perempuan yang tidak boleh bagi suami tersebut untuk dia menggabungkannya. Misal tu edik makin merarik dengan dia Siti. Sampun mereka dia Siti tu edik. Dia sudah setahun merarik dengan dia Siti, apa dah sayang Siti tu edik. Dia dah seminggu dah sayang Siti tu edik. Mele dah merarik dengan adik Siti. Aminah kerana adik misal ajak meradik ngajak dia Siti. Oh dia terganggu. Dia terganggu ajak langsung meradik ngajak adik Siti. Kecuali setelah adik Siti, setelah Siti tersebut kesaid iddah. Yang ganggu. Berarti di sini pasal ini gambaran bahwa laki-laki tersebut terpengaruh juga dengan iddah. Berbeda manggil tu adik kalau dia meradik misal ngajak Siti. Apa dia sayang Siti. Dia mana sampun sayang Siti apa dia meradik ngajak dengan lain. Meskipun dia bisa iddah Siti tangguh dia meradik kerja dengan lain.
Lagu lamun yang meralik ganja dengar tak ambil bau sebemadu marak ni ke marak semeton ganja semeton. Siang di sini yang meralik ganja jadi dia diganggu meralik ganja jadi kecuali setelah mesti seedah kakak. Bersiang dengan Siti tu edik jangan meralik ganja ina saya in Siti dia diganggu meralik ganja ina saya Siti. Kecuali setelah Siti ada Said, marak baru dia ganggu meralik ganja dengan minta senina tersebut dia ganggu tersemadu ya. Akhirnya tersebut kecuali setelah senina ni dia Said. لا يجوز له الجمع بينها وبينها كأختها وعمتها وخالتها. الحالة الثانية keadaan yang kedua bas إذا كان معه 4 زوجات. Lamun badui 4 senina. Tu edik beri 4 senina. 4 senina tu edik. Kemudian وطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا. Ampun dia siang salah satu talak raj'i. Misal 4 senina tu edik, apa dah siang sopo. Tak siang Siti. Siang Siti. Bila masa senina tu edik, telu masa senina dah. Tak sopo sida siang sedang menjalani iddah talak raj'i. Baru dah sejelo siang Siti tu edik, apa dah beli baitan hadina lainan keringan terus. Daripada dia congang dihampati misal roboan yang kena sekian dan setengah 4. Dia dah ganggu tu edik. Sampai iddah senina hak siang tersebut. Ni ke lamun talak raj'i. Lagu lamun talak bain yani kebet-kebet talak tebus misal lamun talak tebus dia talak senina dia tersebut. Nun selesai talak tebus langsung paitan mati dia kebet-kebet itu. وطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا وأراد التزوج بخامسته. Dan dia ingin menikah dengan yang kelima. فلا يجوز له في الحالتين المذكورتين إلا بعد انقضاء العدة. Maka anda yang tanggung dalam 2 keadaan tak baru ini kecuali setelah habis iddah. Wal aslu fiha dan dalil padanya pada iddah tersebut al aslu bermakna dalil. Kadang-kadang al-aslu bermakna qa'idatul mustamirrah. Qabla al-ijma' sebelum terjadi ijma' al-ayatu itu beberapa ayat wal akhbarul atiyatu dan hadis yang akan datang. Wa syuri'at dan disyariatkan iddah tersebut li siyanatan lil ansabi. Siyanatan lil ansabi untuk menjaga nasab. Ada yang tak bercampur nasab itu. Ada yang nepeng saya penana. Nenten dia untuk menjaga air mani nenten. Karena air mani tersebut nuwah jari, rahim tersebut akan tertutup biasa. Karena kalau rahim sudah menerima air mani seorang laki-laki, maka dia akan tertutup, tidak bisa menerima air mani yang lain lagi. Wa syuri'at siyanatan lil ansab. Dan disyariatkan siyanatan lil ansab. Itu untuk menjaga nasab dan nepek hai bapa. Itu aku nama dia nak iddah itu edik. Aku tu selesai siang langsung berlari dan tahu lama saya hasil itu edik. Bisa jadi Allah semama habaram. Wa tahsinan laha min al-ikhtilaf dan menjaga perempuan tersebut daripada tahsinan laha dan menjaga bagi perempuan tersebut min al-ikhtilaf daripada al-ikhtilaf itu percampuran. Riayatan li haqqi zawjain wal waladi itu guna tahsinan laha lil ansab guna perempuan wa tahsinan laha dan memelihara nasab laha lil ansab guna min al-ikhtilaf daripada tercampurnya nasab. Riayatan li haqqi zawjain wal waladi untuk menjaga hak suami isteri dan anak. Ia fungsi makna gaduh edik. Wanakihi athani dan orang yang menikahi yang keduanya, laki-laki yang kedua marah nikah.
Dominan dipandang mereka yang dimenangkan pada iddah tersebut adalah at-ta'abbud. Itu semata-mata ta'abbud, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil bidalil annaha lan tanqadi bi qur'in wahid. Dengan dalil bahwa iddah tersebut dia tidak